Pernah lihat buku Mustika Rasa? Sepintas sih seperti buku resep biasa, tapi cerita di belakangnya yang luar biasa. Buku ini mengingatkan kita bahwa sumber pangan di alam sekitar sebenarnya sangat berlimpah. Dan bahwa kebutuhan dapur sebagian sebenarnya juga bisa ditanam di halaman rumah atau di pot bunga. Tapi buat mereka yang tinggal di kota, soal seperti ini biasanya tidak terpikir karena sibuk urusan sekolah atau kerja. Nah, buku ini memang sengaja dibuat untuk pembaca umum, ya kita-kita ini, agar lebih sadar lingkungan sekitar. Lebih mindful kalau istilah sekarang. Atau kalau mau pakai bahasa Indonesia, lebih wawas. Ide untuk membuat buku ini berasal dari Bung Karno, presiden pertama kita. Kalau soal pemenuhan kebutuhan hidup, beliau punya prinsip berdikari, berdiri di atas kaki sendiri. Artinya tidak tergantung pada pihak lain untuk memenuhi kebutuhan kita, termasuk urusan pangan. Dalam buku ini, kita bisa mempelajari resep masakan Indonesia yang murah, sehat, dan enak. Murah karena bahannya berasal dari lingkungan kita sendiri. Sehat karena semua resepnya dipelajari oleh ahli gizi dan kesehatan masyarakat. Enak karena banyak resepnya adalah warisan turun-temurun yang sudah melalui ujian baktu. Membaca buku ini, kita jadi paham bahwa masalah pangan adalah masalah pengetahuan, masalah kebudayaan. Sekarang ini kuat sekali mindset cari gampang. Misalnya, untuk apa sih repot tanam sendiri kalau bisa beli? Yang penting kita punya uang. Nah, masalahnya tidak semua kita punya uang cukup untuk membeli apa yang kita inginkan. Dan jangan lupa, di zaman sekarang selera makan juga dibentuk oleh industri. Buktinya, total belanja iklan dari industri makanan dan minuman kalau digabung itu bisa mencapai 2,8 miliar dolar per tahun. Inilah yang kemudian membentuk kebiasaan makan kita yang semakin jauh dari sumber pangan lokal. Kemampuan kita untuk mengenali sumber pangan di sekeliling kita juga semakin pudar dan akhirnya hilang sama sekali. Padahal Indonesia adalah negeri dengan keanekaragaman hayati yang luar biasa. Ada sekitar 50 ekosistem, mulai dari laut, sungai, danau, rawa, dataran tinggi, dataran rendah, yang semuanya masing-masing menyediakan sumber pangan yang luar biasa. Asal kita tahu bagaimana mengenali, mengelola, dan memanfaatkannya. Nah, di sini penting sekali kita belajar dari pengalaman para leluhur kita yang selama ribuan tahun beradaptasi di berbagai ekosistem, membangun masyarakat dan peradaban dari waktu ke waktu. Catatan mereka masih bisa kita lihat, misalnya di relief Candi Borobudur yang menggambarkan aneka tanaman mulai dari talas, nangka, sampai sukun. Begitu juga di berbagai candi lainnya. Kalau kita perhatikan wastra atau kain tradisional itu sebenarnya juga merekam kekayaan alam kita dalam motif yang sangat beragam. Dan ini menjadi tanda bahwa masyarakat saat itu memang menganggap penting alam lingkungan sekitar. Ditambah lagi dengan naskah, lontar, dan juga tradisi lisan yang diturunkan dari generasi ke generasi, semuanya ini membentuk satu repositori pengetahuan yang luar biasa tentang alam lingkungan dan sumber pangan. Buku Mustika Rasa adalah kelanjutan dari tradisi mencatat dan menyebarkan pengetahuan ini kepada masyarakat. Apakah ini masih relevan di zaman sekarang? Ya tentu saja. Dan bahkan sebetulnya lebih relevan lagi di masa sekarang ketika krisis pangan terjadi di banyak sekali tempat, termasuk di Indonesia. Sesungguhnya tidak masuk akal bahwa di negeri yang kaya seperti Indonesia ini ada kasus kelaparan, stunting, kurang gizi. Karena apa? Karena alam menyediakan segalanya, karbohidrat, lemak, protein, dan vitamin, semua nutrisi organik yang diperlukan tubuh manusia. Dan kita perlu belajar lagi tentang ini semua dan menjadikannya pengetahuan umum yang berguna bagi kita semua untuk hidup sehat dan berkelanjutan. Karena itu, kita bersyukur ada inisiatif seperti Sekolah Seniman Pangan dari Javara Indonesia yang memberikan pelatihan untuk mengenali potensi lokal, mengolah dan mengelola sumber pangan dari alam sekitar. Bayangkan, hotel, restoran, dan kafe yang selama ini mengambil 80% bahan mentah dari luar daerahnya sendiri, sekarang bisa mengakses sumber lokal lebih mudah, murah, dan juga tidak mengorbankan kualitas. Bahkan banyak, ya saya tahu produk-produk dari Sekolah Seniman Pangan ini lebih sehat dan kualitasnya juga bahkan lebih baik dari produk industri pangan global. Nah, buku Mustika Rasa dibuat lebih dari 50 tahun lalu. Bagus kalau kita sekarang bisa merekam kembali bermacam inisiatif keren tentang pangan yang berbasis kearifan dan sumber daya lokal. Siapa yang tertarik?